Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian macam-macam air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Air suci dan mensucikan dan tidak makruh pemakaiannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Air ini disebut air mutlak. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musammasu. Air suci dan mensucikan tapi makruh dipakai, yaitu air yang telah terkena panas matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, itu air musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dan air yang telah berubah warna atau bau atau rasanya karena barang suci yang mencampurinya. Wa ma'un najisun. Yang keempat, air najis atau mutanajis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal ullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis, atau air 2 kulah lebih kemudian berubah karena najis itu. Wal ullatani khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin taqriban fil asahi. 2 kulah adalah sekitar 500 kati Baghdad menurut qaul yang paling sahih. Dasar kesucian dari air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berkata, seorang Arab dusun atau orang Badui berdiri dan kencing di dalam masjid. Maka orang-orang pun lalu berdiri hendak menghardiknya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan mimma'in au danuban mimma'in fa innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Tinggalkan dia dan siramkan setimba air di atas kencingnya, bahwasanya kalian diutus untuk membuat kemudahan, bukannya diutus untuk membuat kesulitan. Kemudian yang dimaksud dengan air musyamas adalah air yang berada di dalam bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak dan terkena panas matahari. Dimakruhkan karena ada ulama yang mengatakan bahwa air tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit. Kemakruhan ini hanya berlaku bila dipakai untuk badan, serta di daerah yang beriklim panas seperti negeri Arab. Air musta'mal yaitu air yang telah dipakai untuk mensucikan hadas. Dasar kesuciannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang berkata, Rasulullah SAW datang menjenguk aku ketika aku sedang sakit, tak sadarkan diri karena parahnya. Kemudian beliau berwudu dan menyiram aku dengan air yang telah beliau pakai untuk wudu. Bila air tersebut telah tidak suci lagi, maka tidak mungkin dituangkan pada Jabir radhiyallahu an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa air itu telah tidak dapat dipakai lagi untuk bersuci adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yaktasilu ahadukum bil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam
tidak mengalir, sedang ia dalam keadaan junub. Ketika orang-orang menanyakan, "Wahai Abu Hurairah, lantas bagaimana ia harus berbuat sehingga air itu dapat digunakan lagi untuk bersuci?" Beliau menjawab dengan menceduk, yaitu menggunakan gayung. Dari hadis ini dapat diambil pengertian bahwa mandi, mencebur dalam air dapat menghilangkan sifat mensucikannya air itu sendiri. Sebab bila tidak, maka tidak mungkin hal itu dilarang oleh Nabi. Air yang disebut dalam hadis ini adalah air yang sedikit. Menggunakan air tersebut untuk wudu adalah sama saja dengan mandi, karena keduanya mempunyai maksud yang sama, yaitu menghilangkan hadas. Kemudian yang dimaksud dengan khalatahu minat tahirat, barang suci yang mencampuri air seperti teh, kopi, dan sebagainya. Air ini tidak dapat dipakai lagi untuk bersuci karena telah tidak mutlak lagi, berubah menjadi air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Khamsah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air yang berada di padang pasir dan hewan-hewan buas serta binatang-binatang yang datang minum di tempat itu, beliau bersabda, "Idza kanal ma'u ullataini lam yahmil khabasa." Wa fi lafzin li Abi Daud fa innahu la yanjusu. Bila air itu ada dua kulah, maka tidak mengandung kotoran. Dalam satu riwayat Abu Daud, sesungguhnya air itu tidak najis. Mafhum dari hadis tersebut adalah bila mana air itu kurang dari dua kulah, maka akan menjadi najis walau tidak berubah. Pemafhuman ini dikukuhkan pula oleh riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayaqaza ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu bil ina'i hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Bila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan ia celupkan tangannya dalam bejana sehingga ia mencucinya terlebih dahulu 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangan itu bermalam. Bahwasanya orang yang baru bangun dari tidurnya dilarang mencelupkan tangannya karena dikhawatirkan akan mengotori air dengan najis yang tidak diketahuinya. Dan kita telah maklum bahwa najis yang tak tampak oleh mata tidak akan merubah sifat-sifat air. Bila saja najis itu tidak menajiskan air, tentu hal itu tidak dilarang. Dalilnya adalah ijma', kesepakatan para ulama, dikatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, berkata Ibnul Munzir, para ulama telah sepakat ijma' bahwa air yang sedikit itu atau banyak, bila terkena najis sampai berubah rasa, warna, atau baunya, maka air itu telah menjadi najis. Yang dimaksud dengan 2 kulah yaitu sekitar lebih kurang 190 liter, atau bila dalam kolam persegi 4, maka panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 1/4 hasta. Bila kolamnya bundar, maka garis menengahnya 1 hasta. Dalam 2/4 hasta dan keliling 3/7 hasta.